Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita sudah memasuki tema 8, subtema 2, Bumiku dan Musim. Nah, pergantian musim di belahan bumi bagian utara dan selatan. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Seperti gambar yang di bawah ini yang kalian lihat ya. Ini adalah proses peristiwa revolusi bumi. Yang berwarna orange ini adalah matahari dan yang biru sehingga berputar ini adalah bumi. Jadi proses bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi. Nah, bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Ini garisnya ya. Sudah ada garisnya untuk bumi mengelilingi matahari berbentuk lonjong. Nah, waktu yang diperlukan saat bumi mengelilingi matahari itu adalah 365 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 terhadap bidang edar. Nah, seperti kalian perhatikan animasi yang ada, ini adalah proses rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya. Porosnya ini adalah ini nak ya, seperti berbentuk kayu di bagian tengah. Nah, ini adalah porosnya. Bumi pun berputar pada porosnya, itu disebut rotasi bumi. Nah, saat bumi berotasi itu bumi berbentuk miring ya, 23,5 derajat. Ya, miring, bukannya lurus ya. Nah, akibat dari kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara dan selatan. Ya, banyak yang memperoleh banyak sinar matahari itu bumi bagian utara dan selatan. Sehingga akibat dari itu makanya terdapat 4 musim di wilayah subtropik bumi akibat dari kemiringan tersebut. 4 musim tersebut adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini ya, KU ini adalah bagian utara dan KS ini adalah kutub selatan. Di sini yang bagian kuning tengah ini adalah matahari. Nah, di sini sudah bisa diperkirakan bahwa pada awal Maret ya, pada tanggal 21 Maret itu awal musim semi di bagian utara karena pas dia bagian utara ini menghadap matahari, dan musim gugur di bagian selatan karena tidak terkena sinar matahari. Nih, pada tanggal 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara ya, berputar. Jadi bumi bagian utara tidak terkena sinar matahari sehingga terjadi musim gugur, dan sebaliknya pada bagian selatan yang terkena langsung sinar matahari ini terjadi musim semi. Nah, pada tanggal 22 Desember awal musim dingin di belahan bumi utara. Nah, karena sebagian sinar mataharinya tidak terlalu banyak sehingga ada musim dingin, dan musim panas di belahan bumi selatan karena dia terkena sinar matahari. Itulah perputaran musim di belahan bumi bagian utara dan selatan yang banyak menerima sinar matahari karena adanya kemiringan bumi, yaitu dari 23,5 derajat yang menyebabkan bagian bumi utara dan selatan banyak menerima matahari. Nah, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan itu merupakan satelit alami bumi, satelit yang memang sudah buatan dari alam semesta. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Jadi bulan itu tidak memiliki cahayanya sendiri, tetapi diperoleh dari pantulan cahaya matahari ya.
Nah, kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap karena dipengaruhi oleh kedudukan bulan yang disebut dengan fase bulan. Bisa kalian lihat pada malam hari, biasanya itu kan bentuknya ya, bentuk bulan itu kan tidak sama. Kadang ada yang bulat penuh, ada yang setengah, ada yang separuh ya, itu yang disebut sebagai fase bulan. Nah, kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus. Nah, bulan juga berputar pada porosnya yang disebut sebagai rotasi. Bulan juga beredar mengelilingi bumi yang disebut revolusi, dan bulan bersamaan dengan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi terhadap matahari. Jadi ada 3 gerakan bulan sekaligus. Dia berputar pada porosnya, dia mengelilingi bumi, dan juga mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Nah, ini fase-fase bulan tadi ya. Kenampakan bulan dilihat dari bumi. Nah, yang tanda panah ini diibaratkan sebagai sinar matahari. Saat sinar matahari mengenai bumi seperti ini, nah itu akan terjadi bulan separuh. Jelasnya seperti ini gambarnya. Nah, ya. Nih. Ini yang separuh, ada bulan penuh, ada bulan mati. Bulan mati itu adalah ketika tidak menerima sinar matahari sama sekali. Jadi gelap, tidak ada cahaya, itu namanya bulan mati. Ini namanya bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung ya. Bulan cembung itu hampir seluruhnya terkena sinar. Kemudian ada yang kalau seluruhnya ya bulat, itu namanya bulan penuh. Jadi ada 4 fase bulan, 5 ya. Ada bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan penuh. Gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Nah, tadi gerakan bulan kan ada 3, ada gerakan rotasi, ada revolusi, dan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Nah, rotasi bulan itu adalah gerakan bulan bergerak berputar pada porosnya. Revolusi, gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, juga ada bulan bersama dengan bumi juga mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi hampir sama dengan waktu revolusinya. Nah, itulah sebabnya kenapa kenampakan permukaan bulan atau bentuk bulannya, permukaan bulannya itu kalau kita lihat dari bumi itu bentuknya selalu sama ya. Nah, kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda yang disebut sebagai fase bulan tadi. Bentuk bulannya ada yang bulan separuh, ada yang bulan sabit, ada yang bulan cembung, dan ada yang bulan penuh. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bumi tadi. Apabila bumi tadi berputar mengelilingi bulan mengelilingi matahari dan terkena sinar matahari tadi bentuknya, makanya bentuk-bentuk bulan itu tadi dapat berubah-ubah. Nah, waktu bulan untuk berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari atau bisa dibaca sebagai 30 hari. Jadi selama 30 hari itu adalah waktu bulan untuk berotasi dan berevolusi. Makanya dalam 1 bulan itu biasanya terdapat berbagai bentuk fase bulan. Kadang ada yang sabit, separuh, cembung, ataupun bulan penuh, dan ada juga bulan mati yang tidak ada bulan sama sekali karena gelap. Nah, revolusi bulan itu menyebabkan 2 peristiwa, yaitu pasang surutnya air laut ya, disebabkan oleh revolusinya bulan. Kemudian yang kedua itu adalah peristiwa gerhana. Nah, gerhana bulan itu adalah saat posisi matahari dan bumi dan bulan itu berada pada garis lurus. Nah, mereka baris secara lurus itu, maka akan terjadi gerhana bulan. Nah, saat terjadi gerhana bulan itu karena disebabkan oleh cahaya matahari yang harusnya mengenai bulan dihalangi oleh bumi, sehingga
bulan tidak menerima cahaya dari matahari. Itu yang disebabkan oleh terjadinya gerhana bulan tadi ya, karena cahaya matahari dihalangi oleh bumi untuk mengenai bulan. Nah, dari bayangan itu terjadi dua bayangan. Ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, itu tercipta dua bayangan, yaitu bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra itu adalah bayangan yang paling gelap, dan penumbra itu bayangan yang lebih terang, ya, atau pembiasan dari umbranya. Nah, dari itu gerhana bulan itu dibedakan menjadi 3. Ada gerhana bulan sebagian, yaitu ketika bumi menghalangi bulan dari sinar matahari, tetapi posisi bulan itu berada di antara bayangan umbra dan bayangan penumbra, sehingga bentuk bulannya itu sebagian gelap dan sebagiannya terang. Itu disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Yang kedua, gerhana total, yaitu ketika matahari, bumi dan bulan berada pada garis lurus, dan bumi ini terletak di bayangan penumbra, ya, bayangan yang paling gelap, sehingga tidak terkena sinar matahari sedikit pun, sehingga bulan ini menjadi bulan mati atau yang disebut sebagai gerhana bulan secara total, karena sama sekali tidak menerima sinar dari matahari dan berada di bayangan yang paling gelap. Yang terakhir, gerhana bulan penumbra, yaitu ketika posisi bulan itu berada pada bayangan penumbra, bayangan yang terlihat lebih terang. Nah, pada posisi ini bulan itu terlihat seperti bulan purnama, bersinar tetapi tidak terlalu bersinar cahayanya, ya. Dia terlihat tetapi cahayanya sedikit redup, tidak seperti ketika benar-benar terkena sinar matahari secara langsung, dia akan bersinar terang. Tapi kalau penumbra, dia masih bersinar tetapi tidak terang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang adanya revolusi bulan, rotasi bulan, dan akibat-akibatnya. Untuk lebih memahami lagi materinya, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal di halaman 33 nomor 1-4 di buku tugas kalian.